warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Selmilani, NIM 20011110038. Saya akan menjelaskan materi tentang Internet Protokol versi 4, Desain Manajemen Jaringan, dosen pengampu Sofia Hadi Eskom UIT. Internet Protokol versi 4 atau disebut dengan IPv4. Pengertian Internet Protokol versi 4, IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host atau lebih tepatnya 4.294.967.296 rupiah host di seluruh dunia. Representasi alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik octet decimal notation yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, formatnya tentu adalah WXYZ. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilainya berkisaran antara 0 hingga 255. Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian nilai. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet max jaringan ke dalam 2 buah, yakni yang pertama network ID atau network address alamat jaringan yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Dalam banyak kasus, sebuah alamat network identifier adalah sama dengan segmen jaringan dengan batasan dibuat dan didefinisikan oleh router IP. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana beberapa jaringan logis terdapat di dalam sebuah segmen jaringan fisik yang sama dengan menggunakan sebuah praktek yang disebut multinetting. Semua sistem di dalam sebuah jaringan fisik yang sama harus memiliki alamat network identifier yang sama. Network identifier juga harus bersifat unik dalam sebuah internet network. Host identifier atau host ID atau host address alamat host yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host dapat berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP atau IP. Di dalam jaringan, nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier atau segmen jaringan di mana ia berada. Jenis alamat Internet Protokol versi 4 ada 3. Yang pertama unicast, yang kedua broadcast, yang ketiga multicast. Yang pertama unicast. Unicast gambarnya seperti itu. Penjelasannya di sini. Alamat unicast antar muka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan internal atau disebut dengan internetwork. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point-to-point atau satu ke satu jika pada suatu instansi tidak terkoneksi ke internet. Maka semua ruang kelas alamat pada unicast dapat digunakan. Jika terkoneksi dengan internet yang terhubung ke router, maka alamat yang dapat digunakan adalah 2 jenis, yaitu public address atau private address. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point-to-point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil diterima maupun gagal diterima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim untuk
Topologi jaringan dengan komunikasi connection oriented. Jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dapat dikirim secara lengkap. Contoh dari transmisi data menggunakan tipe alamat unicast sering dilakukan dalam komunikasi perangkat sehari-hari, misal file sharing antar komputer, browsing, akses file server, dan lain-lain. Yang kedua, broadcast. Gambar dari broadcast. Penjelasan dari broadcast. Alamat broadcast digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada dalam segmen tersebut akan menerima paket yang dikirim dan segera meresponnya. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Broadcast merupakan metode pengiriman transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTP, pin to multipoint, dalam pengiriman ke banyak titik poin. Dengan metode ini, tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak. Metode komunikasi ini biasanya dilakukan pada saat perangkat yang bergabung di dalam jaringan yang sama atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Contoh penggunaan transmisi broadcast banyak digunakan pada siaran TV maupun radio dan sering kita temukan juga digunakan dalam proses DHCP. Yang ketiga, multicast. Ini gambar dari multicast dan penjelasannya. Alamat multicast alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak penerima. Sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada di dalam kondisi listening. Dengan cara multicast ini akan lebih efisien untuk mengirimkan paket data. Untuk menggunakan sistem multicast, Anda dapat menggunakan IPv4 kelas D, yaitu 224.0.0.0/4. Multicast merupakan metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast, namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi, jika perangkat yang tidak tergabung dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Dan alamat yang digunakan biasanya disebut alamat multicast. Contoh penggunaan dari multicast adalah real-time streaming video. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.